Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang ringkasan Kode Etik Psikologi Indonesia, yang dimana akan berfokus pada bab 3 dan bab 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karya Wahyu Ma'arif. Jadi, jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini kita akan berfokus pada bab 3 dan bab 4. Nah, di mana bab 3 dan bab 4 ini itu membahas ke standar kompetensi dan etika interaksi. Baik. Nah, pertama, kita akan bahas ke pasal 7. Pasal 7 ini dia membahas ruang lingkup kompetensi. Yang dimana setelah saya baca, saya menyimpulkan beberapa poin, yaitu poin pertama, seorang psikolog harus bekerja sesuai latar belakang pendidikan dan pelatihan mereka. Jadi, psikolog itu, mereka itu dalam memberikan pelayanan atau melakukan tugasnya harus sesuai dengan pendidikan yang mereka tempuh dan pelatihan yang mereka dapat. Misal, ilmuwan psikologi dan psikologi itu mereka memiliki tugas yang hampir sama. Cuman yang membedakan itu seorang ilmuwan psikologi dia itu tidak boleh melakukan praktik memberikan intervensi atau apapun, sedangkan psikolog dia itu memiliki wewenang dalam melakukan praktik seperti memberikan intervensi atau memberikan asesmen. Nah, disitulah yang membedakan mereka. Jadi lebih rincinya ilmu psikolog itu dia akan berfokus pada riset dan penelitian, sedangkan psikolog dia itu bisa melakukan praktik. Lalu poin kedua, untuk kasus khusus seperti HIV, AIDS, atau SARA, seorang psikolog itu harus wajib menambah keahlian mereka. Jadi, dalam misal mereka mendapatkan isu atau kasus khusus kayak yang tadi seperti HIV, AIDS, kekerasan, atau hal-hal lain yang berranah ke pribadi mereka atau sensitif, itu mereka harus wajib menambah kemampuan mereka, keterampilan mereka dalam kayak mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, atau konsultasi, agar mereka itu untuk memastikan kompetensi dalam memberikan layanan mereka itu sesuai dan tidak salah. Lalu poin ketiga, nah ini dalam ranah forensik itu wajib memahami hukum pidana. Nah, seorang psikolog yang dalam jurusan dalam ranah forensik, mereka itu harus memahami aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Oke, lanjut ke pasal 8, yaitu peningkatan kompetensi, yang dimana itu berisi yang saya poinkan yaitu kewajiban terus belajar dan memperbarui ilmu secara berkesinambungan. Maksudnya bagaimana? Jadi, seorang psikolog itu harus wajib belajar terus-menerus. Meskipun mereka udah lulus, mereka tidak boleh berhenti karena mereka harus mengembangkan ilmu mereka, harus mengupdate ilmu mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi meskipun mereka sudah lulus, mereka tetap tidak boleh berhenti belajar. Lalu lanjut ke pasal 9, di mana poinnya itu berisi tindakan harus berlandaskan ilmu pengetahuan yang sudah teruji, bukan sekadar opini ataupun perasaan. Jadi, semua tindakan seorang psikolog, baik dalam mereka mengambil tindakan keputusan atau apapun, itu harus berlandaskan teori, dan itu pun juga sudah teruji. Jadi tidak boleh sembarangan dan bukan sekedar opini ataupun feeling lah, ataupun asumsi lah. Lanjut. Oke, di pasal 10, ini berisi pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Nah, di mana saya rangkum dalam beberapa poin. Psikolog itu boleh memberikan tugas mereka kepada, jika sebisa mereka punya asisten atau rekan atau mahasiswa, asalkan mereka itu pertama mampu, lalu tidak ada konflik kepentingan, dan juga di bawah supervisi. Jadi, seorang psikolog jika memiliki rekan atau asisten atau mahasiswa, dia itu boleh memberikan tugasnya kepada mereka. Cuman pastikan bahwa mereka itu memberikan tugas pada asisten tersebut itu mereka itu kompeten, mereka itu bisa, mereka itu mampu, dan mereka itu tahu apa yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, tidak ada konflik kepentingan. Jadi rekan tersebut tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada hubungan pribadi untuk tidak kehilangan tujuan awalnya. Lalu sudah dipastikan itu di bawah tanggung jawab seorang psikolog dan harus diawasi juga. Lanjut ke pasal 11. Pasal 11 ini poinnya berisi seorang psikolog itu juga manusia. Jadi mereka itu pastilah ada
stres lah atau masalah pribadi lah atau apapun itu. Nah, mereka itu harus sadar jika bahwa masalah pribadinya itu bisa mengganggu mereka dalam melakukan pekerjaan. Jadi seorang psikolog tidak jika misalnya mereka memiliki masalah pribadi ataupun stres, mereka harus segera menghentikan layanan mereka agar tidak merugikan klien mereka. Atau paling tidak mereka mengalihkan klien mereka itu untuk ke rekan yang lain agar layanan tetap berjalan. Lanjut ke pasal 12. Pasal 12 ini berisi tentang situasi darurat. Jadi, dalam situasi darurat itu, seorang psikolog yang tidak kompeten di bidang tersebut boleh membantu sementara, namun harus segera dialihkan setelah ada tenaga ahli. Maksudnya gimana? Jadi dalam situasi darurat, misalnya seperti bencana atau apapun itu, dan tidak ada seorang ahli psikologi atau yang paling tenaga ahli yang memiliki kompeten dalam bidang tersebut, seorang psikolog seperti sarjana kayak kita itu, kayak saya itu bisa memberikan layanan pertama. Jadi ibaratnya kayak pertolongan pertamanya gitu lah. Namun dalam memberikan layanan pertolongan pertama itu kita harus segera mencari ahli psikolog, atau paling tidak jika tidak ada kita bisa memberikan layanan dulu sampai ada ahli psikolog yang datang. Nah, jika misalnya kita sudah menemukan seorang ahli psikolog, kita harus mengalihkan layanan kita kepada mereka supaya layanan psikolog itu tetap berjalan. Lanjut. Nah, di pasal 13 ini itu berisi sikap profesional. Jadi poin utama yang saya dapat yaitu seorang psikolog harus mengutamakan profesionalisme. Mereka itu tidak boleh memihak, harus adil, dan melindungi klien dari dampak buruk. Jadi seorang psikolog itu, mereka itu harus profesional. Mereka harus memberikan layanan pada semua pihak yang membutuhkan tanpa memandang bahwa mereka itu siapalah atau apa, karena semuanya sama. Lalu mereka juga harus melindungi hak oleh klien tersebut. Mereka tidak boleh membocorkan informasi mereka atau komen itu. Terus mereka juga tidak boleh mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan. Oke. Lanjut di pasal 14 yaitu pelecehan. Jadi seorang psikolog itu dilarang keras terlibat dalam pelecehan seksual maupun pelecehan lainnya. Maksudnya bagaimana? Nah, dalam lingkup psikologi ketika mereka memberikan layanan, otomatis mereka itu, seorang psikolog itu memiliki wewenang tertinggi. Jadi otoritas mereka itu paling tinggi. Jadi mereka itu bisa melakukan layanan itu sesuai perintah mereka, sedangkan klien tidak tahu apa. Nah, di sini psikolog itu dilarang kelas membawa atau menggoda mereka ke ranah-ranah pelecehan, kayak mereka disuruh itulah yang mengarah ke pelecehan seksual. Ataupun seorang psikolog itu tidak boleh membahas status mereka, tidak boleh mengejek, tidak boleh meremehkan martabat mereka. Lanjut di pasal 15 yaitu penghindaran dampak buruk. Nah, seorang psikolog itu harus bisa mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam layanan tersebut untuk meminimalkan dampak buruk. Jadi seorang psikologi itu harus siap sedia, mereka terus sudah ada plan A, plan B jika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut ke pasal 16 yaitu hubungan menjemput. Di sini poin yang saya dapatkan yaitu dalam psikologi terus menghindari peran ganda. Misal psikologi setempat dapat usaha objektivitas. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang psikologi itu dalam memberikan layanan itu mereka tidak boleh ada hubungan ganda. Misal mereka itu harus profesional dalam menjaga tugas sebagai seorang psikolog. Namun klien mereka yaitu keluarga mereka atau tidak teman mereka. Nah, ini tuh harus dihindari oleh seorang psikolog karena jika misalnya hubungan mereka ini ganda, itu dapat merusak tujuan utama dari layanan ini dan juga objektivitas yang harus didapatkan dari layanan tersebut. Namun jika misalnya mereka terpaksa, mereka itu harus memberitahu atau memperjelas peran mereka sejak awal kepada klien mereka agar mereka itu
tahulah resikonya itu apa. Lanjut di pasal 17, yaitu bersih konflik kepentingan. Jadi seorang psikolog itu harus menghindari peran profesional jika kepentingan pribadi seperti finansial atau politik itu bisa dapat merusak objektivitas atau merugikan klien. Lanjut ke pasal 18, eksploitasi psikolog. Nah, di sini dilarang melakukan orang di bawah wewenang mahasiswa klien untuk kepentingan pribadi atau hubungan seksual, termasuk larangan manipulasi data. Seperti yang saya bahas di pasal sebelumnya, bahwa seorang psikolog itu dalam memberikan layanan, mereka itu memiliki kewenangan yang tinggi dalam melakukan layanan mereka. Jadi mereka itu otoritas mereka itu tinggi. Jadi klien itu nurut sama psikolog lah. Nah, di situ mereka itu dilarang memanfaatkan wewenang tersebut untuk mengarahkan pada klien mereka untuk kepentingan pribadi atau hubungan yang seksual seperti itulah. Terlebih lagi, mereka itu tidak boleh melakukan larangan manipulasi data yang dimana itu dapat merugikan klien mereka sendiri. Jadi itu sangat rugi. Lanjut ke pasal 19, yaitu hubungan profesional. Nah, di situ wajib menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat, saling memberikan masukan maupun dengan profesional, saling menghormati kewenangan. Jadi meskipun kita sudah jadi seorang psikolog, kita harus menjaga hubungan baik, kita harus respect, harus hormat kepada sesama orang yang seprofesi dengan kita. Kayak jadi kita harus memberikan masukan jika mereka salah, ataupun memberitahu jika misalnya mereka itu melanggar beberapa kode etik psikologi. Dan bisa juga kita melaporkan mereka jika misalnya kita sudah beritahu bahwa ini melanggar, tapi mereka tidak mendengarkan, kita bisa melaporkan juga. Lalu begitu juga dengan pada orang yang profesi lain, kita juga harus saling hormati, karena mereka tidak saling respect. Lanjut di pasal 20. Nah, di pasal 20 ini berisi informed consent. Jadi setiap layanan itu wajib diawali persetujuan tertulis, bisa lisan, bisa juga tulisan yang menjelaskan tujuan, risiko, biaya, dan kerahasiaan. Jadi dalam memberikan layanan psikologi, seorang psikolog itu harus menjelaskan kepada kliennya, bisa itu berupa tulisan atau lisan juga, tentang aturan-aturan dalam menggunakan layanan psikologi, tujuan dari mereka melakukan layanan ini, terus resiko yang mungkin akan timbul, lalu biaya juga, dan kerahasiaan. Jadi mereka itu harus benar-benar transparansi dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Oke, lanjut di pasal 21. Di pasal 21 itu berisi layanan psikologi kepada atau melalui organisasi. Jadi di mana poin yang saya ambil, saat bekerja untuk perusahaan harus jelas siapa klien utamanya, batas kerahasiaannya, dan siapa yang boleh mengakses informasi. Nah, ketika psikologi memberikan layanan pada perusahaan, mereka harus menjelaskan dari awal aturan tentang mereka, seperti tujuannya, terus siapa yang mendapatkan layanan, terus hubungannya itu seperti apa dengan perusahaan tersebut, terus batas-batas mereka itu kayak gimana, batas-batas kerahasiaan juga seperti apa, serta orang yang memiliki akses informasi dari layanan tersebut. Oke, lanjut di pasal 22, yaitu pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Jadi di pasal 22 ini fungsi poin yang saya dapat yaitu harus ada rencana jika layanan terhenti tiba-tiba, atau layanan dihentikan terpaksa jika klien sudah tidak duduk atau justru akan dihentikan sudah lanjut. Maksudnya bagaimana? Jadi kita dalam memberikan layanan itu kita tidak boleh pertama menelantarkan klien. Jika misalnya terpaksa berhenti, sebenarnya kita harus bicarakan baik-baik dan juga siapkan solusi. Kayak misal jika kita seorang psikolog harus pindah tugas, maka kita harus memberikan rekomendasi seperti mengalihkan layanan tersebut ke psikologi yang baru, sehingga klien tersebut layanan tetap berjalan dan tidak dirugikan. Nah, begitu hasil dari semua yang saya dapatkan dari merangkum pasal 7 hingga ke pasal 22 ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada yang kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.